Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Bapak Ibu bisa ambil tempat ternyaman, bisa menyiapkan alat tulis jika diperlukan. Tapi jangan menyiapkan cemilan, karena ini doa pagi, bukan pemuridan. Ya, apalagi perkumpulan Karang Taruna, bukan ya? Kita mau menghormati keberadaan Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita pada pagi hari ini. Tuhan yang membimbing kita pada pagi hari ini hingga malam nanti. Mari kita siapkan hati. Sekalipun kita mengambil tempat yang ternyaman, kita mengambil tempat yang menurut kita ternyaman saat ini, tapi marilah kita juga menghargai keberadaan Roh Kudus. Kita menghargai kedaulatan Tuhan. Ketika dalam sebuah kelas pengajaran, firman atau pengertian itu begitu kuat menyentuh hati saya. Tidak ada seorang pun yang tidak percaya kepada Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Di antara kita tidak ada seorang pun yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada di antara kita. Kita semua orang percaya, kita semua mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi iblis juga mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Iblis juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan iblis gemetar, mereka gentar mendengar nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita mendengar nama Tuhan, kita merasa gentar? Apakah kita merasakan getaran itu ketika kita mendengar nama Yesus? Jika kita tidak merasakan getaran itu di hati, ketika setiap kali kita mendengar nama Yesus, maka kemungkinan iblis lebih rohani daripada kita. Mereka lebih menghargai kedaulatan Tuhan daripada kita. Ketika saya mendengar, saya merenung, saya berkata kepada diri sendiri, Tuhan, sudahkah aku menghargai nama-Mu yang besar? Sebab seringkali kita sebagai orang Kristen mempergunakan nama Tuhan dengan tidak hormat. Mendengar nama Tuhan dan kita tidak hormat. Seolah-olah Tuhan yang membutuhkan kita.
Seolah-olah Tuhan yang berhutang kepada kita. Rasanya sesak sekali ketika saya mendengar iblis pun percaya dan mereka gemetar, mereka gentar mendengar nama Yesus disebut. Sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita mendengar kebenaran firman, sebelum kita masuk dalam perenungan pada pagi hari ini, kita mau belajar untuk menghargai keberadaan Tuhan. Kita mau belajar untuk menguduskan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan ingin kita masuk lebih dalam untuk mengenal pribadinya secara utuh. Tuhan mau kita mengenal pribadinya. Tuhan mau kita mengenal hukum-hukumnya. Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu, bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Seolah-olah Tuhan tidak menyelesaikan perkara-perkara kita. Bukan karena Tuhan tidak kurang-kurang kuasanya, bukan karena tangan Tuhan tidak kurang panjang, bukan juga karena Tuhan tidak sanggup menyelesaikan masalah kita. Tapi Tuhan ingin kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ingin menyelesaikan setiap perkara bersama-sama. Betapa romantisnya Tuhan. Betapa sungguh-sungguh Tuhan mengasihi kita. Mari kita rasakan hati Tuhan, hati Bapa pada pagi hari ini. Ketika kita mendengar nama Tuhan, apakah kita mengambil sikap hormat? Apakah kita gemetar? Apakah kita gentar ketika nama Yesus disebut? Mari tinggikan namanya. Mari kuduskan namanya. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Sebab Allah lah, Bapa lah yang mengingini. Bapa lah yang memiliki ide. Agar manusia diselamatkan. Saya belajar
mengenai makna keselamatan. Ketika kita tidak mencapai sebuah target seperti yang Tuhan inginkan, ketika kita tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan, kita meleset dari target. Kita meleset dari makna keselamatan. Sudahkah roh itu benar-benar hidup di dalam hidup kita? Sudahkah Allah terekspresi melalui hidup kita? Karakternya, sifatnya, hatinya. Bagaimana kita memandang? Bagaimana kita merasakan? Saya berdoa pada pagi hari ini terus akan mengawali doa ini setiap pagi. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan agar kita mampu menangkap setiap hikmat dan pengajaran yang baru, pengajaran dari Tuhan, dan agar kita mengerti setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita hormati kedaulatan Tuhan. Mari kita hormati, kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Sebagai anak tunggal Allah, Ia menyerahkan tubuhnya untuk dihina. Ia menyerahkan dirinya untuk diperlakukan tidak adil. Tuhan rela ketika kita memandang karya salib. Tuhan bisa saja tidak lagi bangkit ketika Tuhan jatuh berkali-kali memikul salib. Tuhan boleh tidak lagi bangkit, karena bangkit atau tidak Tuhan tetap mati. Ketika Ia jatuh berkali-kali, Ia tetap mengangkat salib itu. Dengan keadaannya sebagai manusia, dengan tubuh fananya, Ia kembali bangkit untuk menyelesaikan karya salib. Agar kita
dapat diselamatkan. Agar kita dapat datang setiap kalinya kepada Allah dan berkata, Bapa yang terkasih, Tuhan mati buat Bapak, Ibu, dan saya. Tapi seringkali kita tidak menghargai nama Tuhan, tidak menghargai keberadaannya. Sungguh keterlaluannya kita. Kita berdoa, kita meminta Tuhan. Ketika Tuhan belum menjawab, kita marah, kecewa. Padahal Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita. Kita yang berhutang sama Tuhan. Seolah-olah kita beribadah, kita doa pagi, kita memiutangi Tuhan. Tuhan wajib memberkati kita. Tuhan wajib menolong kita. Tuhan wajib mendengarkan doa kita. Tuhan wajib mengabulkan apa yang kita inginkan. Padahal Tuhan datang hanya untuk memberi hatinya kepada kita. Di situ saya terdiam. Kembali saya berkata, Tuhan, ampun Tuhan. Maaf Tuhan. Di sana saya berkata, Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Disempurnakan selalu. Disempurnakan melalui sebuah proses yang adalah masalah. Tapi berapa sering kita protes sama Tuhan ketika Roh hendak menyempurnakan kita. Why God? Kenapa Tuhan? Ini gak adil Tuhan. Padahal sesungguhnya keadilan bukan hak kita. Karena Tuhan pun diperlakukan dengan tidak adil oleh kita. Ampuni kami Tuhan, orang yang tidak percaya ini. Ampuni kami Tuhan, orang yang tidak tahu diri ini.
Mari kita terus mengingat kebajikan Tuhan. Tuhan yang mengampuni segala pelanggaran kita. Tuhan yang menebus kehidupan kita agar kita terlepas dari kebinasaan. Tuhan yang Maha Pemberi, Tuhan yang Maha Pengasih, datang pada saat ini hanya untuk bertemu dengan Bapak Ibu, hanya untuk menyapa kita. Tapi kita memilih untuk tertidur. Kita memilih untuk rebahan. Sungguh betapa keterlaluannya kita. Di kayu salib, bahkan ketika sebelum di kayu salib, sebelum karya salib, Tuhan sudah mengampuni kita. Karya salib adalah bukti otentik yang tidak terbantahkan bahwa kita sudah ditebus. Tidak ada lagi hukum yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Tidak ada lagi kuasa yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan hanya berkata, pegang tanganku, pegang tanganku. Tapi kita yang suka rela melepaskan tangan Tuhan, kita lebih suka ngomongin orang lain. Kita lebih suka membicarakan kekurangan orang lain daripada kita membicarakan betapa baiknya Tuhan. Mari kita selalu mengingat-ingat kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan yang telah menebus kehidupan kita sehingga kita terlepas dari kebinasaan. Tuhan yang telah memberikan mahkota kepada kita, mahkota kasih sayang, mahkota kasih-Nya. Kembali pada pagi hari ini, Tuhan memuaskan mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik. Tuhan memuaskan mulut kita dengan ucapan syukur. Sehingga kita dapat diperbaharui, kita dapat menjadi manusia yang baru. Tuhanlah yang telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Mari Bapak Ibu, masing-masing berperkara dengan Tuhan pada pagi hari ini. Jika Tuhan ada di depanmu saat ini, apa yang Bapak Ibu perkatakan kepada Tuhan? Apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada Tuhan?
Katakanlah. Mungkin kita kemarin melakukan dosa. Mungkin kita baru saja melakukan kesalahan. Jangan dilupakan. Jangan diabaikan. Jangan disangkali. Ketika kita merasa lemah, jangan disangkali. Tapi datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku gak sanggup. Tuhan, aku gak kuat. Katakan kepada Tuhan. Aku habis melakukan dosa, Tuhan. Aku baru saja berbuat kesalahan, Tuhan. Tuhan hanya ingin kejujuran. Tuhan ingin kita jujur di depan Tuhan. Mengaku dosa di depan Tuhan. Sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya. Mari datang kepada Tuhan. Ceritakan semua. Ceritakan semua apa yang kita lakukan. Ketika Tuhan menyembuhkan semua sakit penyakit kita, itu tidak selalu karena doa-doa kita, tapi karena Tuhan yang mau. Tuhan yang menghendaki kita sembuh. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita menjadi awet dan aman. Kehidupan Bapak Ibu menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memahkotai kita dengan cinta kasih-Nya. Mari kita mohonkan kepada Bapa. Mari kita katakan kepada Bapa, Bapa, berikan aku hati seperti yang Engkau miliki. Hati yang tidak menuntut orang lain. Beri aku kemampuan, Tuhan, untuk mendorong hatiku untuk tetap mengasihi orang lain, untuk berguna bagi jiwa-jiwa yang terhilang, untuk mengasihi mereka seperti Engkau memandang. Aku juga mau matamu, Tuhan, agar aku dapat melihat jauh ke dalam jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan. Mari kita mohonkan hati nurani itu pada pagi hari ini, agar kita peka menangkap isi hati Bapa. Sebab di dalam setiap masalah, Tuhan hanya ingin Dia yang terekspresi keluar. Tuhan hanya ingin Dia yang muncul di depan kita.
Dia adalah terang. Dia adalah terang anak manusia. Ketika kita memandang kepada cahaya, kita berjalan menuju terang, maka kegelapan, bayang-bayang kegelapan ada di belakang kita. Tetapi ketika kita membelakangi sumber cahaya, maka kita akan diperhadapkan dengan bayang-bayang kita. Kita akan diperhadapkan dengan kegelapan, menjadi hakim atau menjadi pembela. Semua bergantung dari diri kita masing-masing. Apakah Tuhan yang menjadi hakim kelak, atau Tuhan yang menjadi pembela bagimu? Semua bergantung dari diri kita masing-masing. Tuhanlah yang berinisiatif, yang menginisiasi untuk dekat dengan kita. Dari tata kudusnya Ia turun memanggil manusia-manusia di mana engkau. Tapi manusia bersembunyi. Dosa membuat kita takut. Dosa membuat kita merasa gak layak. Pada pagi hari ini, apapun yang pernah kita lakukan, datang kepada Tuhan, selesaikanlah itu. Sekalipun Bapak Ibu jatuh dalam dosa, itu tidak membuat Bapak Ibu berubah status dari anak menjadi bukan anak. Status Bapak Ibu tidak berubah, tapi hubungan yang berubah, kedekatan yang berubah. Karena dosa membuat kita takut. Sebab Tuhan datang bukan mencari orang benar. Tabib datang bukan mencari orang yang sehat. Tuhan mau kita berubah oleh pembaruan roh dan akal budi kita. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, bukan didasari rasa takut, tapi didasari rasa kasih. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengampuni orang lain bukan karena takut. Kita mengampuni orang lain karena kita mengasihi Tuhan. Para
tahun 1564 ada seseorang ilmuwan yang bernama Galileo Galilei. Dia menemukan hukum gravitasi dan Isaac Newton dengan teori gravitasi universal. Bahkan Albert Einstein dengan teori relativitas dan kekekalan energinya. Paulus juga menemukan sebuah hukum di dalam roh, yakni bahwa di dalam daging manusia ada hukum dosa dan hukum Taurat. Hukum dosa dan hukum maut. Dalam kitab Roma 7 dari ayat 14 menuliskan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bab rohani kita, Rasul Paulus menemukan hukum ini. Ketika kita tinggal di dalam hukum roh, ayat mengatakan, maka hukum roh itulah yang memerdekakan kita dari perbuatan dosa yang mendatangkan maut, yaitu kutuk. Yakni bila hukum roh yang memberi hidup itu beroperasi di dalam diri kita, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang terus tersambung dan terpelihara setiap harinya. Tuhan ingin kita jujur. Apapun keadaan kita saat ini, jangan disangkali kelemahan kita. Tapi sadarilah dan bawa ke Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan,
aku belum bisa untuk tidak marah. Tuhan, aku belum mampu untuk tidak berpikir negatif terhadap sesamaku. Tuhan, aku masih melakukan apa yang dosa di hadapan-Mu. Aku belum mampu berkuasa atasnya. Pagi hari ini datang bertuhan, jujur di depan Tuhan. Jujur di depan Tuhan untuk ketidakmampuan kita. Sekalipun kita tidak melihat jalan di depan kita, teruslah melangkah. Tuhan hadir pada pagi hari ini untuk membangkitkan Bapak Ibu bersama-sama dengan Kristus yang telah hidup. Roma 8 ayat 2 menuliskan bahwa hukum roh memberi kita hidup dan memerdekakan kita di dalam Yesus dari hukum dosa dan maut. Ketika burung itu hidup, burung dapat terbang melawan hukum gravitasi. Tapi jika burung itu mati, ia akan jatuh ke dalam hukum gravitasi. Jika ikan itu hidup, ia dapat berenang dan tidak menjadi asin. Namun ketika ikan itu mati, ia tidak dapat berenang dan menjadi ikan asin. Mari kita sadari dan renungkan makna ini. Aristoteles dalam bukunya menuliskan bahwa kehidupan berasal dari kematian. Tetapi pada kenyataannya bukan kehidupan yang Tuhan inginkan. Ketika sebuah daging diletakkan di sebuah wadah, lalu lalat-lalat itu datang hinggap ke daging-daging itu, dan tidak lama kemudian keluar larva, keluar belatung-belatung. Dalam tulisannya Aristoteles mengatakan bahwa kehidupan berasal dari kematian. Lalu Charles Darwin, dia melakukan hal yang sama. Dia meletakkan daging pada sebuah wadah dan ditutup oleh sebuah kain kasa. Beberapa waktu kemudian dia melihat banyak telur-telur larva di atas kain kasa. Dan mengambil kesimpulan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan yang lain. Pencuri datang
untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk membawa hidup, memberi hidup kepada kita. Tuhan yang memberi hidup kepada kita datang pada pagi hari ini. Tapi kita lebih memilih mendengarkan apa yang hati kita katakan daripada apa yang Tuhan perkatakan. Kita lebih memilih mendengarkan orang berbicara kata Tuhan daripada kita mendengarkan apa yang Tuhan perkatakan. Orang lebih memilih nubuatan-nubuatan daripada memilih apa yang Tuhan kerjakan. Saya tidak mengatakan bahwa nubuatan itu salah. Nubuatan itu baik. Kesaksian manusia itu baik, kata Alkitab. Tapi kesaksian Allah lebih kuat. Tidak semua hal yang diperkatakan Allah adalah kehendak Allah yang sempurna. Ada beberapa hal yang diusulkan oleh manusia dan mendapat perkenanan dari Allah. Yang tidak berada pada kehendaknya yang sempurna. Masa ini disebut masa anugerah yang seringkali disalahgunakan oleh orang yang mengaku Kristen dengan menganggap bahwa Tuhan harus selalu memenuhi keinginan dan kebutuhanku. Kita harus menyadari Bapak Ibu, kita harus renungkan hal ini, bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tetapi ada keselamatan di luar kekristenan. Sehingga kita tidak lagi berhak memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Tidak lagi berhak memutuskan aku surga, mereka neraka. Kristen yang berarti pengikut Kristus. Abraham bukan pengikut Kristus. Abraham tidak punya agama. Musa tidak punya agama. Elia di luar Kristen, tapi mereka memperoleh keselamatan. Tapi di luar Yesus, di luar Tuhan, tidak ada keselamatan. Mari kita renungkan hal ini. Jangan kita menganggap diri kita yang paling berhak masuk dalam kerajaan surga. Mari kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita perjuangkan iman kita kepada Kristus, agar hidup kita di bumi ini memiliki arti. Hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Maka perbuatan dengan segenap hati dan segenap akal budi kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan agar pada pagi hari ini
Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Diperbaharui spiritnya, diperbaharui rohnya, dan menjadikan mata hati Bapak Ibu terang, agar kita mengerti setiap pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Saya berdoa pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dibangkitkan dari antara orang mati dan mendapat kedudukan bersama-sama dengan Tuhan di surga, yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama. Saya berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu, bahwa kita adalah tubuh Tuhan, itu kepenuhan Tuhan, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya berdoa bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang ada di surga menerima Bapak Ibu. Saya berdoa supaya kiranya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya di dalam hati kita, sehingga iman kita terhadap Kristus yang diam di dalam hati kita membuat kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya kita semua bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan kita mendapat hubungan persekutuan dengan Roh Kudus masing-masing mengenal kasih itu. Karena kasih itu melampaui segala pengetahuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa supaya tidak ada seorang pun di antara Bapak Ibu yang terluput, yang terlewat. Dan tidak ada seorang pun di antara Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini yang tidak dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Semua dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Karena bagi Tuhan kemuliaan di dalam kita dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita jalani hari ini dengan hati yang terfokus pada Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan ucapan syukur dan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat.
dengan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengharapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Kedamaian, kesejahteraan, pemeliharaan, perlindungan, keselamatan ada bersama-sama dengan kita. Sepanjang hari Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, agar hikmat yang murni itu boleh termaterai di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah hikmat yang baru, pengertian yang baru, roh yang baru bersama-sama di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami besehati, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin.